Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalafida Wifa dengan NIM 2210511074 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir atau UAS dari mata kuliah metode penelitian dengan judul Pengenalan Gestur Tangan Menggunakan CNN untuk Komunikasi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk membantu para penyandang tunarungu dan tunawicara dalam menjembatani komunikasi mereka dengan masyarakat umum. Dengan memanfaatkan teknologi seperti computer vision dan deep learning, khususnya untuk metode Convolutional Neural Network atau CNN, penelitian ini mencoba menghadirkan solusi nyata yang adaptif dan humanis. Seperti pada judul, yaitu pengenalan gestur tangan menggunakan CNN untuk komunikasi penyandang disabilitas. Penelitian ini fokus pada bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengenali bahasa isyarat secara otomatis dan real time. Berdasarkan pada data Kementerian Sosial tahun 2023, terdapat sekitar 2,3 juta penyandang tunarungu dan tunawicara. Sayangnya, bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama mereka belum banyak dipahami oleh masyarakat luas. Nah, hal ini menciptakan kesenjangan komunikasi yang serius, maka dari itu solusi basis teknologi ini sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan ini. Salah satunya CNN Neural Network ini dipilih karena kemampuannya untuk memproses citra visual dengan akurasi yang tinggi. Dalam proses pengembangan sistemnya, terdapat beberapa tantangan yang harus dipecahkan, diantaranya yang pertama adalah keterbatasan komunikasi secara umum, yang kedua kesulitan mengenali gestur tangan secara real time, yang ketiga trade-off antara akurasi tinggi dan kecepatan pemrosesan, yang keempat dataset bahasa Bisindo yang masih sangat terbatas, yang kelima tantangan implementasi pada perangkat umum seperti laptop atau smartphone. Pada bagian rumusan masalah, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana membangun arsitektur CNN yang akurat dan cepat. Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan model agar ringan dan efisien. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan dataset Bisindo yang memadai. Yang keempat, bagaimana mengevaluasi performa sistem. Dan yang terakhir, bagaimana sistem ini bisa digunakan langsung dalam aplikasi praktis. Dengan rumusan masalah ini, penelitian diarahkan untuk menghasilkan solusi konkret dan siap untuk dipakai. Penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya membangun model CNN dengan akurasi minimal 95% dan kecepatan 15 fps agar bisa digunakan secara real time, lalu menggunakan teknik kompresi dan quantization agar sistem tetap ringan dan bisa dijalankan di berbagai perangkat. Selanjutnya, mengembangkan dataset Bisindo yang lengkap dan representatif, lalu mengevaluasi kinerja secara menyeluruh, dan membangun aplikasi desktop ataupun mobile yang user-friendly dan bisa langsung dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Di bagian studi pustaka, penelitian ini mengacu pada teori-teori dari berbagai bidang, yaitu diantaranya yang pertama, computer vision untuk pendeteksian citra visual. Yang keduanya ada deep learning untuk ekstraksi fitur otomatis. Yang ketiganya CNN sebagai inti dari model pengenalan gestur. Yang keempat, perbedaan antara gestur tangan statis dan dinamis. Dan yang terakhir, teknik pemrosesan secara real time agar sistem dapat bekerja tanpa jeda. Selanjutnya, di bagian metodologi penelitian, ada beberapa langkah-langkah dalam penelitian ini yang meliputi yang pertama, analisis kebutuhan pengguna, yang kedua, pengumpulan data gestur, yang ketiga, desain model CNN, yang keempat, pelatihan dan validasi model, yang kelima, optimasi performa dengan teknik konversi, dan yang terakhir, implementasi sistem secara real time dan pengujian akhir. Nah, metode ini disusun agar sistem yang dihasilkan tidak hanya
kuat di laboratorium tapi juga siap digunakan di dunia nyata. Lalu untuk perangkat penelitian, dalam penelitian ini ada beberapa perangkat yang digunakan. Yang pertama untuk perangkat keras berupa laptop Intel Core i7 dengan kamera webcam. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak seperti Python, TensorFlow, OpenCV, dan Git. Lalu dataset yang diperoleh ini dari sumber primer data sendiri dan sekunder atau referensi lain. Nah, seluruh alat dan sumber daya ini dirancang untuk mendukung eksperimen dan pengujian sistem secara maksimal. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Penelitian ini direncanakan dalam waktu 6 bulan yang dimulai dari yang pertama yaitu untuk studi literatur dan perancangan sistem. Lalu di bulan kedua pengumpulan dan pemprosesing data, dan di bulan ketiga pengembangan model CNN. Yang keempat, pelatihan dan validasi model. Di bulan kelima, implementasi sistem real time. Dan di bulan keenamnya, untuk evaluasi performa dan dokumentasi. Nah, perencanaan waktu yang dirinci ini sangat penting, yaitu karena agar proses dapat berjalan secara sistematis dan terukur. Yang terakhir yaitu sebagai kesimpulannya, penelitian ini tidak membuktikan bahwa teknologi modern dapat menjadi solusi sosial nyata, yaitu sistem yang dikembangkan dapat menjadi alat bantu komunikasi bagi penyandang disabilitas, contohnya sekaligus untuk bentuk kontribusi teknologi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman. Dengan pendekatan yang tepat dan teknologi yang sesuai, inovasi seperti ini sangat potensial untuk diimplementasikan di sekolah inklusi, layanan publik, hingga lingkungan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap penelitian ini bisa bermanfaat langsung, terutama dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dengan bebas dan setara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.